Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi bersama Bapak. Baik anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Tentunya kalian semua dalam keadaan sehat. Ya, mari ya kita baca doa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran matematika. Nah, maka ya kita berdoa dulu yuk sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anak semua sekalian, tentunya kalian sudah tidak sabar ya dalam menyaksikan video penjelasan yang akan Bapak berikan berikut ini. Nah, mari ya kita saksikan dengan seksama. Kalian siapkan alat tulis kalian untuk mendengarkan dan juga mencatat mungkin apabila ada yang perlu kalian catat. Mari kita saksikan video penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak sekalian? Hari ini kita akan membahas materi mengenai menaksirkan luas bangun datar yang tidak beraturan. Nah, di sini ya Bapak akan memberikan 3 contoh soal yang mengenai gambar bangun datar yang tidak beraturan. Yang pertama adalah bangunnya seperti ini, yang A, yang B, dan juga yang C, di mana ketiga bangun ini merupakan sebenarnya ya gabungan dari bangun-bangun datar yang sebenarnya adalah merupakan bangun-bangun datar beraturan. Namun ketika dilihat seperti ini, nampak bangun-bangun ini tidak beraturan. Nah, namun jika kita menggunakan garis bantu ya, garis bantu dan juga arsiran-arsiran tertentu, maka bangun-bangun ini akan membentuk bangun-bangun datar yang beraturan sebenarnya. Jadi merupakan gabungan-gabungan dari beberapa bangun datar. Yang A sebagai contoh kita lihat di sini sebenarnya adalah terdiri dari 2 bangun datar, yaitu bangun datar persegi panjang dan juga bangun datar segi 3. Lalu yang B di sini bisa kita lihat bahwa sebenarnya adalah bangun datar persegi dengan belah ketupat. Lalu yang ketiga ini ada 3 gabungan ya. Ada 3 gabungan yang awalnya adalah jajar genjang dengan persegi panjang ya, lalu dipotong dengan segitiga. Artinya nanti akan ada pengurangan pada bangun yang ketiga ini. Dan juga kita lihat pembahasan yang pertama ya. Nah, pada pembahasan pertama ini Bapak bisa buat di sini luas A1 itu adalah sebenarnya berbentuk persegi panjang. Nah, ya di mana persegi panjang rumusnya adalah panjang kali lebar ya. Anda semuanya tentu pasti masih ingat ya. Nah, berarti di sini didapat bahwa luas A1 adalah 6 kali 3. Kalau kita mengacu pada satuan kotak-kotak kecil ini berarti panjangnya adalah 6 dan lebarnya adalah 3. Maka bisa kita buat di sini menjadi 18 satuan ya untuk luas A1. Lalu untuk luas A2 itu berbentuk segitiga, di mana luas segitiga itu adalah alas kali tinggi bagi 2. Nah, kalau kita lihat di sini alasnya adalah 3 satuan ya, dan juga tingginya tingginya juga 3 satuan. Maka kita bisa buat di sini luas A2 adalah 3 kali 3 ya, tingginya adalah 3 ya. 3 kali 3 dibagi 2 berarti 3 kali 3 9 dibagi 2 adalah 4,5. Maka dengan demikian luas total dari A1 dan luas A2 adalah kita bisa jumlahkan 18 ditambah 4,5 menjadi 22,5. Lalu ke pembahasan kedua, yaitu yang kedua kita lihat di sini pada bangun persegi ya, persegi. Nah, dan juga belah ketupat yang dikurang nantinya ya. Belah ketupat sebagai pengurangnya. Luas B1-nya itu adalah sisi kali sisi. Karena kita tahu dia persegi ya, berarti S kuadrat. Maka luas B1 itu adalah 4 kali 4 sama dengan 16 satuan persegi. Lalu luas yang kedua B2-nya adalah berbentuk belah ketupat. Kita tahu belah ketupat adalah rumusnya diagonal 1 kali diagonal 2 per 2. Maka bisa kita buat di sini menjadi
diagonal satunya adalah 4, diagonal 2-nya adalah 2, dibagi 2. 4 kali 2 dibagi 2, artinya 8 dibagi 2 menjadi 4 satuan. Nah, karena dia ya, kalau kita lihat arsiran yang kuning ini ya, arsiran kuning ini merupakan arsiran yang ditanyakan, maka menjadi dikurang ya. Luas bangun ini menjadi dikurang, totalnya adalah B1 dikurang dengan B2, maka didapatlah 16 dikurang ya. Dari kedua hasilnya ini ya, dimana persegi itu didapat adalah 16 satuan persegi dan juga luas B2 nya didapat 4 satuan persegi. Maka dengan demikian luas total pada bangun B ya, kita bisa kurangkan langsung. Luasnya itu adalah B1 dikurang dengan B2, maka didapatlah 16 satuan dikurang dengan 4 satuan, maka jadinya adalah 12 satuan persegi. Nah ya, itu yang kedua. Sekarang bagaimana jika yang ketiga kita bahas? Nah yuk kita bahas yang ketiga. Tadi ada 3 ya. Nah, terdiri dari C1 dan C2 ya, awalnya adalah digabung lalu dikurangkan dengan segitiga. Yang pertama kita cari dulu penjumlahan dari C1 dengan C2 nya. Nah, C1 dan C2 ya, itu berbentuk C1-nya adalah jajar genjang, maka kita bisa buat di sini ya. Jajar genjang rumusnya adalah alas kali tinggi. Maka bisa dibuat di sini alasnya berbentuk 4 ya. Kalau kita hitung luas satuannya di sini alasnya 4. 1 2 3 4, maka alasnya berjumlah 4 satuan dan juga tingginya 2. Berarti 4 kali 2 adalah 8. Alas kali tinggi, ingat ya. Kalau C2-nya bagaimana? C2-nya persegi panjang. Tentunya sudah paham ya, persegi panjang itu bagaimana cara mencarinya. Nah, di sini persegi panjangnya adalah 6 panjangnya dan lebarnya adalah 4. Maka kita bisa buat di sini 6 kali 4 menjadi 24 satuan persegi. Lalu yang ketiga, ternyata C3 di sini ya didapat adalah sebuah segitiga. Nah, di mana segitiganya ini kita bisa buat ya, dia berbentuk alasnya adalah 4, tingginya adalah 2. Berarti alas kali tinggi bagi 2. Alas kali tingginya berapa? 4 kali 2 per 2. 4 kali 2 per 2 berarti itu sama saja 4 satuan persegi. Maka dengan demikian ya, luas total dari C1 dan C2 lalu dikurangkan dengan ya C3, maka didapatlah 8 ditambah dengan 24 ya, lalu dikurangkan dengan 4, sehingga 8 ditambah 24 kita tahu 32 ya, dikurang dengan 4 adalah 28 satuan persegi. Nah, itu contoh-contoh dari beberapa bangun yang tidak baik Anda sekalian. Itulah contoh-contoh yang dapat Bapak berikan tentang mengenai bangun datar yang tidak beraturan ya. Pada konsepnya ingat, setiap bangun datar yang tidak beraturan kita harus beri garis bantu, sehingga ketika diberi garis bantu tersebut maka bangun datar tersebut menjadi bangun datar beraturan. Baik, terima kasih Anda sekalian atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Anda semua sekalian? Tentunya kalian sudah dapat mengerti ya dengan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Semoga apa yang Bapak jelaskan tadi ya dapat dengan mudah kalian cerna ya, dapat dengan mudah kalian mengerti, sehingga ya kalian dapat mengerjakan tugas-tugas yang nantinya mungkin ya akan Bapak berikan pada kesempatan yang akan datang ya. Nah, baik Anda sekalian, sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan juga ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ananda atas semua perhatian kalian, dan juga jangan lupa jika kalian memang belum memahami, terus putar ya video yang sudah Bapak jelaskan, yang sudah Bapak buat untuk kalian semua.
Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.